Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Kencapa Azrilia Putri. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang Slack atau Stateless Address Auto Configuration. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke guys, aku udah masuk ke materinya. Sekarang kita langsung aja mulai ke materi pertama. Itu di sini ada definisi. Di sini definisi dari Slack atau SLAC yaitu Stateless Address Auto Configuration merupakan mekanisme IPv6 yang memungkinkan sebuah host membuat alamat IPv6 sendiri secara otomatis. Disebut stateless karena tidak ada server yang harus mencatat atau mengelola alamat IPv6 setiap klien. Jadi, router ini memberikan informasi jaringan, kemudian host membuat alamat IPv6-nya sendiri. Intinya, Slack itu adalah host yang membuat IPv6-nya sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada Slack only. Slack only itu pada metode ini, router ini, oke kita lanjut. Slack only. Pada metode ini, router memberikan RA atau router advertisement kepada host. RA ini memberikan informasi kepada network, traffic Slack, dan informasi router. Setelah menerima informasi tersebut, host akan membuat alamat GUA. GUA itu adalah Global Unicast Address sendiri. Jadi, pada Slack only tidak menggunakan yang namanya DHCP v6. Intinya, router itu memberikan informasi, lalu host membuat IPv6-nya sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya DHCP v6. Server dengan metode stateful Di sini ada yang namanya DHCP v6 server dengan metode stateful. Berbeda dengan Slack, pada metode ini server DHCP v6 yang memberikan dan mengelola konfigurasi IPv6 untuk klien. Server juga menyimpan informasi mengenai klien. Jadi, administrator bisa mengetahui dan mengelola alamat IPv6 yang digunakan oleh perangkat jaringan IPv6. Oke, kita lanjut. Di sini ada kombinasi antara Slack dan DHCP v6. Pada metode ini, host tetap membuat alamat IPv6 sendiri menggunakan Slack, sedangkan DHCP v6 digunakan untuk memberikan informasi tambahan, seperti DNS atau NTP. Jadi, Slack ini digunakan untuk mendapatkan alamat IPv6, sedangkan DHCP v6 digunakan untuk mendapatkan konfigurasi tambahan. Oke, itu adalah Slack with DHCP v6. Lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di sini tuh ada RA. RA dan flag. RA ini merupakan pesan ICMP yang dikirim oleh router dengan host untuk memberikan informasi konfigurasi IPv6. Di dalam RA terdapat 3 flag yang penting, yaitu A, O, dan M. Flag A berkaitan dengan Slack, flag O menunjukkan informasi tambahan dari DHCP v6, sedangkan flag M menunjukkan bahwa alamat IPv6 dikelola menggunakan DHCP v6 stateful. Oke, ini adalah RA atau router advertisement dan flag. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat kombinasi dari flag A, O, dan M. Untuk Slack only, A bernilai 1, O bernilai 0, dan M bernilai 0. Artinya, host membuat alamat sendiri menggunakan Slack. Nah, untuk kombinasi Slack dan DHCP v6, A dan O itu bernilai 1, sedangkan M bernilai 0. Artinya, alamat itu dibuat menggunakan Slack dan informasi tambahan diperoleh dari DHCP v6, sedangkan jika M bernilai 1, berarti menggunakan DHCP v6 stateful untuk mendapatkan alamat IPv6. Oke, ini adalah kombinasi dari flag A, O, dan M. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada RS dan RA. RS atau Router Solicitation adalah pesan yang dikirim oleh host kepada
router untuk meminta informasi konfigurasi IPv6. Setelah menerima RS, router akan membalas dengan RA atau router advertisement yang berisi informasi jaringan IPv6. Jadi gampangnya, RS itu adalah permintaan dari host, sedangkan RA adalah jawaban dari router. Begitulah dari RS dan RA. Nah, di sini ada gambar sebuah ilustrasi tentang RS dan RA. Jadi, pada gambar ini tuh terdapat proses RS atau router solicitation dan RA atau router advertisement. Yang pertama, IC1 sebagai host mengirimkan RS message kepada router 1. RS ini merupakan pesan permintaan dari host kepada router untuk meminta informasi konfigurasi IPv6. Pada gambar, IC1 meminta informasi untuk jaringan 2001 DB8, 2001 DB8 ACAD 1 dengan menggunakan prefix 64. Setelah menerima RS tersebut, router 1 akan memberikan balasan berupa RA message kepada PC1. RA berisi informasi jaringan IPv6 yang dibutuhkan host, seperti prefix jaringan dan informasi router. Jadi, urutannya itu adalah PC1 mengirim RS ke router, kemudian router membalas dengan RA ke PC1. Seperti itu untuk ilustrasi atau gambar proses RS dan RA. Oke, di sini ada yang namanya interface ID, Generate Interface ID. Jadi interface ID ini merupakan bagian dari alamat IPv6 yang digunakan untuk mengidentifikasi host. Interface ID ini bisa dibuat secara random atau menggunakan metode EUI 64. Pada EUI 64, MAC address ini digunakan sebagai dasar untuk membentuk interface ID IPv6 64-bit. Pada metode EUI 64 klasik, terdapat penyisipan nilai FFFE di tengah MAC address. Jadi itu adalah interface ID. Lanjut, oke, di sini ada materi yang terakhir yaitu tentang DAT. DAT itu adalah duplicate address detection. Jadi DAT ini digunakan untuk memastikan bahwa alamat IPv6 yang baru ini dibuat tidak sama dengan alamat yang digunakan oleh perangkat lain. Jadi, host ini melakukan pengecekan dengan mengirimkan neighbor solicitation atau NS. Jika tidak ada respon yang menunjukkan alamat tersebut sudah digunakan, maka alamat itu dianggap unik dan bisa digunakan. Jadi, DAT ini mengecek apakah IPv6 kembar atau tidak. Jadi, ini adalah materi tentang duplicate address detection. Oke, mungkin segitu saja untuk materinya. Sekarang aku akan masuk ke aplikasi Psikopaket Tracer untuk melakukan konfigurasi slide. Oke guys, di sini aku udah masuk ke aplikasi Psikopaket Tracer. Dan di sini aku udah bikin topologi, yaitu di sini terdiri dari satu router, satu switch, dan satu PC. Router di sini yaitu untuk mengirim pesan ke PC, dan switch di sini sebagai penghubung antara router dan PC. Oke, sekarang kita langsung aja kita mulai ke router. Kita ketik no, enable configure terminal, lalu interface gigabyte no/no. Lalu kita no shutdown untuk menyalakan portnya. Dan di sini sudah nyala ya, nyala. Lalu langsung kita IPv6 address, yaitu ini IP-nya 2001 DB8 10.1 prefix 64. Nah, setelah ini kita coba cek ke PC apakah di sini sudah bisa automatic atau belum. Dan di sini hasilnya lama ya, berarti ini tuh belum bisa. Nah, sekarang gimana caranya supaya itu bisa langsung otomatis? Di sini kita akan masuk ke IPv6, unicast routing, exit dulu, baru IPv6, unicast routing,
Nah, di sini unicast routing itu untuk masuk atau mengakses routing dengan menggunakan IPv6. Di sini apakah sudah bisa atau belum untuk automatic satu dulu, lalu kita automatic itu. Oke guys, di sini sudah ada untuk automatic di IPv6. Ini sudah IPv6 request successful. Nah, sekarang kita coba cek ke command prompt apakah nyambung. Aku akan ping ke IP defaultnya saja. DB1, DB8, 10. Oke, di sini hasilnya yaitu reply from. Oke, ini adalah topologi atau implementasi dari materi slide atau stateless address auto configuration. Oke guys, gimana dari materi tadi dan implementasi, apakah kalian sudah paham? Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.